semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang benzena dan senyawa turunannya. Pada soal kali ini, di sini telah diberikan 5 jenis struktur senyawa turunan benzena. Ini dengan gugus NH2, yang kedua dengan COH, yang ketiga dengan NO2, yang ketiga dengan CH3, yang keempat dengan OH. Sorry, ini yang kelima. Jadi ini 4, ini 5, seperti ini. Kemudian dari situ ditanyakan, senyawa manakah yang dapat membirukan kertas lakmus merah? Mari kita kerjakan bersama-sama. Pertama kita akan membahas dulu tentang kertas lakmus. Jadi kertas lakmus itu merupakan alat pendeteksi pH yang paling sederhana, di mana dia terdapat 2 jenis, yaitu ada warna merah dan warna biru. Kemudian cara pengetesannya adalah kertas lakmus itu akan berubah warna menjadi merah jika dicelupkan dalam senyawa yang bersifat asam. Jadi baik itu lakmus merah maupun lakmus biru, ketika dia dicelupkan ke dalam senyawa asam, maka kertas lakmusnya akan berubah menjadi warna merah. Dan sebaliknya, dia akan berwarna biru jika dicelupkan dalam senyawa yang bersifat basa. Jadi bila dicelupkan dalam senyawa yang bersifat basa, lakmus merah akan berubah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Namun, untuk senyawa yang netral, maka kedua kertas lakmus itu tidak akan berubah warna. Nah, oleh karena itu, karena di sini diminta manakah yang bisa membirukan kertas lakmus merah, berarti kita harus mencari senyawa yang bersifat basa. Oleh karena itu, di sini kita cek di masing-masing senyawa. Jadi ini mencari senyawa yang bersifat basa dengan cara mengecek atau mengidentifikasi tiap senyawanya. Untuk senyawa pertama yaitu benzen, kemudian ada substituen NH2. Senyawa ini memiliki nama amina benzena. Senyawa ini memiliki substituen berupa NH2, di mana NH2 itu akan memberi sifat basa terhadap senyawanya, sehingga ketika dicek dengan kertas lakmus, lakmusnya akan berubah menjadi biru. Yang kedua terdapat senyawa seperti ini dengan gugus fungsi atau substituen CHO, itu disebut sebagai benzaldehid, memiliki substituen CHO, yang mana substituen itu akan memberikan sifat asam lemah terhadap senyawanya. Karena terlalu lemah, dia cenderung masuk ke dalam sifat netral. Sehingga saat dicek dengan menggunakan kertas lakmus, dia tidak akan merubah warna dari kertas lakmus merah tersebut. Yang ketiga, terdapat benzena dengan substituen NO2. Nah, karena NO2 substituennya, maka namanya adalah nitrobenzena. Senyawa ini cenderung bersifat asam, bahkan lebih asam bila dibandingkan dengan benzena, sehingga ketika dia dites dengan menggunakan kertas lakmus, maka dia tidak akan mengubah kertas lakmus merah itu. Keempat, ada benzena dengan substituen CH3, di mana senyawa itu dinamakan toluena. Toluena itu memiliki sifat asam yang rendah, namun dia tidak termasuk ke dalam senyawa basa, sehingga ketika dites dengan menggunakan lakmus merah, warna kertas lakmusnya tidak akan berubah. Yang kelima, yaitu ada benzen dengan gugus substituennya OH, itu disebut sebagai fenol. Fenol memiliki gugus OH, namun hal itu tidak membuat fenol bersifat basa. Jadi biasanya kalau dia memiliki gugus OH, dia akan bersifat basa, ya kan? Karena seperti NaOH punya gugus hidroksi, dia bersifat basa. Namun untuk fenol, dia itu sifatnya lebih cenderung ke alkohol. Dia tidak bersifat basa karena ketika dia dilarutkan di dalam air, dia akan melepaskan ion H+, bukan ion OH-. Sehingga fenol itu akan cenderung bersifat asam bila dibandingkan sifat basa gitu. Sehingga ketika dia dicek dengan menggunakan kertas lakmus merah, maka lakmus merahnya akan tetap berwarna merah. Nah, dari penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa
Senyawa yang dapat membirukan lakmus merah itu adalah senyawa yang pertama, yaitu amina benzena atau anilin. Seperti ini. Oke, sekian jawaban untuk soal ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih.